Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafi khalqihi wa khairi khalqihi wa khulqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita semua, baik itu nikmat yang tampak, nikmat zahir, maupun nikmat yang tidak tampak, nikmat batin. Dengan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, mudah-mudahan Allah juga senantiasa menambah nikmat-nikmat tersebut kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat, beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamat kita terjamin dengan pertolongan beliau berupa syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, terlebih lagi di bulan suci Ramadan, kita diperkenankan lagi bertemu, bermuajahah dengan bulan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lain dan bukan adalah merupakan nikmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya kami sampaikan tema pada hari ini adalah tentang fadilah sabaran. Ini berkaitan dengan kita berada dalam puasa Ramadan. Apa itu kesabaran? Kesabaran adalah bentuk kekuatan dalam diri kita untuk bertahan diri dalam menghadapi segala kesulitan, segala rintangan dalam hidup kita. Kekuatan tersebut akan senantiasa menjadi cara uji kekuatan kita, apakah meningkat menjadi yang lebih baik atau akan menurun menjadi orang yang berputus asa. Ini adalah kesabaran. Oleh karenanya, kesabaran merupakan barometer, ukuran yang digunakan oleh Allah untuk meningkatkan derajatnya para nabi dan para rasul.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam menghadapi musibah maka diperlukan kesabaran. Dalam menghadapi cobaan diperlukan kesabaran. Dan dalam menghadapi apapun diperlukan kesabaran. Maka dalam hadis diriwayatkan, ma usiba abadun bi musibatin illa li dzambin dan lam yughfar illa biha aw daradatin lam yakun yablugha illa biha. Jika seseorang diberikan musibah, bertemu dengan permasalahan atau musibah, maka ada dua hal yang akan didapatkan orang tersebut manakala ia bersabar. Yang pertama adalah semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kesabaran tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, dengan buah kesabarannya dalam menghadapi musibah, ia akan diangkat derajatnya. Kalau tidak dosanya diampuni, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terjadi pada para rasul, karena para rasul, para nabi maksum terjaga dari berbuat dosa, maka derajat-derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, kesabaran, dalam kesabaran juga diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwa ada 4 tipe, ada 4 model bentuk kesabaran. As-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabrun alal faraid, wa sabrun alal musibah, wa sabrun ala adan nasi, wa sabrun alal faqri. Jadi ada 4 model atau tipe kesabaran. Yang pertama, as-sabru alal faraid, yaitu bersabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam kesempatan ini kita di bulan suci Ramadan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan rukun Islam, berpuasa. Maka dalam menjalankan rukun Islam berpuasa ini tidak lain adalah bentuk ujian untuk kita semuanya dengan bersabar. Maka di bulan suci Ramadan, sabar adalah modal bagi kita semuanya untuk menjalani, untuk meraih buah daripada puasa di bulan Ramadan. Yang nomor 2, as-sabru alal musibah. Jadi sabar dalam menghadapi musibah. Musibah ma'asoba li abdin, sesuatu yang menimpa seseorang, yang menyulitkan seseorang. Nah, musibah sendiri lawan katanya adalah nikmat, kesenangan. Maka musibah dapat kita artikan sebagai kesusahan. Susah itu tidak terbatas pada hal-hal yang besar semacam kematian.
Bahkan kita kehilangan benda saja bisa menyebabkan kesusahan. Nah, karena kesusahan berkaitan dengan hati, al-qalbu. Nah, dalam menghadapi musibah tersebut, jika seseorang bersabar, maka tentunya pahala maupun derajat maupun ampunan akan didapatkan oleh orang tersebut. Tipe yang kedua, model yang kedua dari bentuk kesabaran. Yang ketiga, wasabru alal faqri, yaitu kesabaran dalam ekonomi, dalam kemiskinan, dalam ketidakmampuan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Yang keempat, as-sabru ala adan nasi, yaitu kesabaran untuk tidak menyakiti orang lain. Bersabar agar dirinya tidak menyakiti orang lain, baik menyakiti dalam hal fisik maupun non fisik. Non fisik seperti pembulian, hal-hal yang sifatnya menyebabkan kerugian mental dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk daripada perlakuan menyakiti orang lain. Kemudian buah dari kesabaran dalam 4 model tersebut, yang pertama, jika seseorang bersabar dalam melaksanakan kewajiban, dalam melaksanakan perintah Allah, maka buah daripada kesabaran tersebut yaitu li khusulis sawabi minallah, as-sabru alal faraid li khusulit taufiqi minallah, yaitu tujuannya adalah memperoleh pertolongan dari Allah. Jika seseorang senantiasa taat dalam beribadah, taat dalam menjalankan perintah Allah, taat dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, maka Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Ini adalah bentuk buah daripada kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, apa buah dari kesabaran seseorang dalam menghadapi kesusahan, dalam menghadapi musibah? Dikatakan as-sabru 'alal musibah masubatun, sabar dalam menghadapi musibah, maka buahnya adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi penyebab seseorang itu memperoleh banyak pahala, yaitu semakin banyak musibah yang dialami, yang dihadapi, ya, kemudian Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Ini buah daripada bersabar dalam menghadapi kesusahan. Selanjutnya, as-sabru alal faqri ridallahi ta'ala, bersabar dalam menghadapi kemiskinan, dalam menghadapi kekurangan ekonomi, dan senantiasa dia mencukupkan dirinya atas apa yang sudah dibagikan oleh Allah kepadanya,
maka buahnya adalah orang tersebut akan mendapatkan ridho dari Allah. Allah akan ridho terhadap dirinya. Yang keempat, buah daripada bersabar dalam mencegah dirinya untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak melukai orang lain, adalah munculnya rasa cinta, munculnya kasih sayang, munculnya mahabbah dalam dirinya, sehingga bentuk mahabbah ini juga dijelaskan bahwasanya seseorang yang bersyukur, mensyukuri keberadaan manusia, pada hakikatnya dia juga mensyukuri keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, penting sekali kita sampaikan di sini bahwasanya sabar itu merupakan modal kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Modal kita untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang benar-benar luar biasa, khususnya untuk para generasi muda yang memiliki emosional yang tinggi, senantiasa memiliki memupuk diri kita untuk sering-sering bersabar. Ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berpuasa. Dalam bentuk berpuasa saja, maka modal yang kita berikan adalah bersabar. Dalam hadis lain diterangkan, waqala alaihi salatu wassalam, idza hadasa ala abdin musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dzalika bi sabrin jamilin istahyallahu yaumal qiyamati ayyan sibalahu mizanan aw yansyura lahu diwana. Dijelaskan di sini bahwasanya seseorang yang ditimpa musibah, seseorang yang mengalami musibah, mengalami kesusahan, baik dalam fisiknya, tubuhnya, kesusahan, hartanya, harta bendanya habis, awaladihi atau anaknya, ada yang meninggal dunia dari keluarganya, fastaqbala dzalika bisabrin jamilin, dan menghadapi semua itu dengan kesabaran, istahyallahu yaumal qiyamah, maka Allah malu kalau tidak membangunkan istana kepadanya di hari kiamat kelak. Ini merupakan janji Allah kepada hamba yang bersabar, dan juga sering disampaikan oleh generasi muda ayat innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sabar, fadilah bersabar, dalam kitab Tangqiqul Qaul dijelaskan di antara fadilahnya adalah sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha.
kesabaran seseorang yang dilaksanakan dengan durasi 1 jam itu lebih utama, lebih baik daripada ia mendapatkan dunia dan isinya. Jadi kesabaran seseorang dalam durasi waktu 1 jam, ia bersabar selama 1 jam, itu lebih baik, lebih utama dari dunia dan isinya. Kalau diberikan dunia beserta isinya, jika dibandingkan dengan sabar selama 1 jam, maka dunia dan isinya tidak bisa mengimbangi nilai daripada kesabaran selama 1 jam tersebut. Kemudian disebutkan fadilah yang lain, bahwasanya al-mu'minu alladhi yukhalidun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalidun nasa wa la yasbiru ala adahum. Sesungguhnya orang mukmin yang bergaul dengan manusia, yang bercampur dengan manusia, berkumpul dengan manusia, hidup di antara manusia, kemudian bersabar atas perlakuan orang lain, bersabar atas perilaku mereka, itu lebih utama daripada orang mukmin yang tidak mau berkumpul dengan manusia, menyendiri, tidak suka bergaul dengan manusia, dan ketika ketika disakiti oleh manusia, ia tidak bersabar. Nah, hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam isnad yang hasan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman, senantiasa membentengi diri kita, apalagi di zaman saat ini, di zaman yang semuanya serba kesusahan ini. Kita senantiasa membentengi diri kita dengan kesabaran, dengan senantiasa bersabar. Niscaya Allah akan bersama kita, Allah akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Ja'alana minas sabirin wa waffaqana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Astaghfirullah min qawlin bila amalin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.